Ya, siap-siap ya Pak. Sudah live itu Pak? Sudah live ya? Iya. Baik. Ya, shalom semuanya untuk saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam Zoom KTB by PPA untuk kita memulai pembelajaran di malam hari ini. Ya, seperti biasanya setiap hari Rabu malam kita untuk memperdalam iman kita. Ya, saya percaya semuanya kita pasti paham ya, mungkin pengenalan akan firman, tetapi alangkah baiknya kita juga menambah perbendaharaan iman kita melalui pembelajaran malam ini dengan judul Roh Kudus, Pribadi dan Karyanya, yang akan dibawakan oleh Pastor Budi, atau biasa kita kenal dengan Iktus ya, kalau di dunia YouTube. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk doa pembukaan oleh Bapak Kadal Mesir. Silakan Pak Kadal. Halo Pak Heri. Iya Pak. Silakan Pak, doa pembukaan Pak. Mari saudara-saudara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Bapa, kami mengucap syukur di hadirat-Mu untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan malam hari ini. Sehingga kami kembali dapat berkumpul dan bersatu hati mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah firman-Mu ya Bapa, di dalam mulut hamba-Mu, Pak Iktus, yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Sekiranya firman yang disampaikan beliau menjadi berkat bagi kami semua, datangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Abana lasi fisamawat, lihat akodas ismuka, liyati malakutuka, litakum masih atuka. Kama fisama ikadalika ilal-ad, upsana kapafana atinal yau, wafirlahna dunubana. Kama nafirunanu aidon lil mu'bina ilana. Wala tutakilna fi tajriba. Lakin nasina minasirir. Di ana lakal mulka wal kuwata wal matsda ilal abad. Amin. Amin. Baik. Ngomong-ngomong itu bahasa mana Pak? Jerman. Bahasa Arab Doa ya. Bapak kami, Pak. Doa Bapak kami ya. bahasa Arab. Doa Bapak kami bahasa Arab ya, luar biasa. Inilah kalau kita jarang mengenal bahasa-bahasa luar ya. Kebanyakan kita bahasa di kampung. Baik, tanpa berlama-lama saya persilakan Pak Pastor Budi untuk menyampaikan materinya. Biarlah semua kita yang mendengar boleh diberkati. Silakan Pak. Baik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam webinar Zoom yang ke-8 ya. Yang ke-8. Jadi kita sudah mengikuti pengajaran ini bertahap, mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke-8 pada minggu ini. Nanti saya akan share juga bahan-bahan yang mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke-8 ini di grup KTB ya. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara untuk ambil di situ, dipelajari kembali sehingga pengajaran ini bisa runtut ya. Jadi kita masuk di dalam minggu yang ke-8, kita belajar tentang doktrin Roh Kudus ya. Oke, saya langsung dengan share screen. Oke, jadi malam hari ini saya berikan tema Roh Kudus. Kita mengenal Roh Kudus dan pribadi dan karyanya, ya. Oke, jadi Roh Kudus, pribadi dan karyanya di dalam tinjauan doktrin pneumatologi atau doktrin Roh Kudus.
Ya. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa Kristus itu adalah pribadi kedua Allah Trinitas. Nah, kemudian Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Trinitas. Ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dikatakan, saya bacakan ayatnya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Oke, saya bacakan ayatnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus ini sendiri adalah pribadi Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bingung tentang apa itu Allah Tritunggal. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tayangan video pembelajaran kita minggu-minggu ke belakang. Ya, saya sudah jelaskan tentang siapa itu Roh Kudus secara singkat waktu itu. Nah, kita jangan terjebak dengan pemahaman Allah kita itu 3, 1, 2, 3 begitu ya. Karena kita memahami Allah itu hakikatnya adalah roh. Jadi ketika kita menjumpai ayat seperti ini, kita harus bisa menerjemahkan itu dalam kaidah keberadaan atau hakikat Allah yang adalah roh. Jadi tidak bisa kita bilang, oh Allah kita berarti 3, 1, 2, 3, itu kan keterbatasan manusia. Kita memahami Allah dengan materi, padahal keberadaan Allah itu adalah imateri, jadi tidak bermateri ya. Jadi tidak bisa kita dikotomikan dengan Allah itu 1, 2, 3 seperti yang banyak ajaran-ajaran yang sekarang sedang beredar itu ya. Jadi memahami Allah itu 1, 2, 3 begitu ya. Nah, oke, Jadi sejarah gereja juga menyatakan bahwa banyak pengajaran yang menyimpang tentang doktrin ini, tentang doktrin Roh Kudus pada khususnya, ya. Jadi malam hari ini kita coba untuk membahas atau menyoroti doktrin ini secara bertanggung jawab. Mungkin saya cepat saja, saudara, karena ini materinya cukup panjang, ya. Jadi kita tidak memilah, malam hari ini kita tidak memilah atau memisahkan pribadi Roh Kudus ini dari Allah Tritunggal, karena sesuai dengan pengajaran yang kita terima bahwa Allah Tritunggal itu hakikatnya adalah satu, tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Nah, malam hari ini kita cuma melihat perbedaan saja. Siapa Roh Kudus, pribadi seperti apa Roh Kudus, dan bagaimana karyanya di dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita lihat malam hari ini. Oke, yang pertama adalah pribadi Roh Kudus, kita yakini bersama dia adalah pribadi Allah. Ya, pribadi Allah. Siapakah Roh Kudus? Seperti yang kita baca tadi, di ayat Yohanes 15 ayat 26 tadi, di situ dijelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Trinitas. Dengan kata lain, Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi Allah sendiri yang keluar dari Bapa dan diutus oleh Bapa melalui Anak untuk mengefektifkan karya penebusan Kristus di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang keluar dari Bapa melalui Yesus Kristus, diutus melalui Yesus Kristus untuk mengefektifkan karya penebusan Kristus itu di dalam hati setiap orang
yang percaya kepada Yesus. Ya. Lanjut. Jadi apa makna bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 tadi? Yang pertama adalah Roh Kudus itu tidak diciptakan. Keberadaan Roh Kudus itu kekal. Bersama dengan keberadaan Allah, dia adalah ada di dalam kekekalan. Dia tidak pernah diciptakan dan tidak pernah tidak ada. Ya, keberadaan Roh Kudus itu dia adalah Roh yang ada di dalam Bapa. Ya, Yesus itu adalah firman juga yang ada di dalam Bapa, dan mereka bersatu di dalam kealahan. Ya, itu keberadaan Roh Kudus. Roh Kudus juga memiliki hakikat atau esensi yang sama dengan Bapa dan Anak di dalam keberadaan Allah Tritunggal. Kemudian Roh Kudus ini menunjukkan hubungan yang khusus dan unik. Jadi antara Roh Kudus dengan Bapa ini, ya seperti tadi, dia keluar dari Bapa. Dia adalah dia adalah rohnya Allah, dan dia berdiam bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Ya. Kemudian yang keempat adalah dia menyatakan perbedaan dengan istilah dilahirkan. Keluar dari itu biasanya dibahasakan dengan bahasa dilahirkan. Kalau Anda ketemu nanti kalimat dilahirkan, Roh Kudus atau firman itu dilahirkan atau Roh Kudus itu dilahirkan, yaitu yang sama maknanya dengan Yohanes 15 ayat 26, artinya dia keluar dari Allah. Ya, bukan dilahirkan yang tidak memiliki awal, tapi keberadaannya itu ada di dalam Allah, kemudian keluar dari Allah. Ya. Oke, lanjut. Jadi sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah, Alkitab memberikan 3 bukti bahwa semua pekerjaan Allah juga digenapi di dalam Roh Kudus yang turut bekerja bersama-sama di dalamnya. Ya. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di situ juga dituliskan bahwa Roh Kudus ikut berkarya di dalam penciptaan. Ya. Jadi keberadaan Roh Kudus, dia adalah Allah juga yang menciptakan. Jadi Bapa, Roh Kudus, dan Firman, mereka bersama-sama menciptakan di dalam masa penciptaan dunia. Kemudian di dalam penebusan juga, Yohanes 3 ayat 3-5, Roh Kudus juga menggerakkan hati manusia, dan dia juga melahirbarukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi peran serta Roh Kudus di dalam penciptaan dan di dalam penebusan itu juga membuktikan bahwa dia adalah Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, Roh Kudus berperan untuk menguduskan umat pilihannya yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya, di situ Petrus juga mengungkapkan keberadaan Allah Tritunggal yang bekerja bersama-sama di dalam karya baik penciptaan, penebusan, dan juga menyertai orang percaya. Ketiganya bekerja bersama-sama di dalam satu kesatuan untuk terus menyertai kehidupan orang percaya sampai dengan saat ini. Jadi keberadaan Allah Roh Kudus, keberadaan Yesus, dan keberadaan Bapa ada bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, dia sebagai Allah pewahyu di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21, Roh Kudus berperan untuk mewahyukan Allah dan memberikan kebenaran kepada manusia, yaitu menginspirasi baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga iluminasi atau pencerahan di dalam pewahyuan firman Allah. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus yang membuktikan bahwa dia adalah pribadi Allah. Kemudian kita lihat atribut-atribut Roh Kudus yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ya, yang pertama adalah dalam Ibrani pasal 9 ayat 14,
Oke, kita baca ayatnya. Ibrani pasal 9 ayat 14. Oke, saya bacakan ayatnya. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, penulis Ibrani juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang kekal. Dia memiliki atribut Allah, yaitu kekal. Keberadaannya kekal. Kekal itu artinya tidak pernah tidak ada. Dari dahulu ada, sekarang ada, dan selama-lamanya tetap ada. Itulah pribadi Roh Kudus. Kemudian atribut yang kedua, dia adalah maha tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Kemudian dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7, di situ juga dinyatakan di dalam firman Tuhan bahwa pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang maha hadir. Ya, kita sudah belajar bersama-sama maha hadir itu apa di dalam pelajaran yang sebelumnya. Maha hadir itu secara singkat adalah keberadaan Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak ada tempat di mana tidak ada Allah. Karena Allah lebih besar daripada tempat. Dan dia lebih besar dari segala sesuatu. Jadi ketika Daud mengatakan, ketika aku bersembunyi di balik gunung, ketika aku bersembunyi di dalam goa, di situ engkau ada. Jadi tidak ada tempat di mana tidak ada Allah. Itu artinya Allah itu maha hadir. Jadi Allah tidak perlu memecahkan diri. Allah tidak perlu ya memecahkan diri, saya hadir di sana, saya hadir di sini. Di balik bumi sebelah sana pun, ya di tempatnya Bu Heni di Amerika sana, Allah ada, Roh Kudus ada. Di tempatnya Bu Ipon di Jepang sana juga Roh Kudus ada. Dan pada waktu yang sama, dia juga ketika kita berdoa bersama-sama, ya di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan Roh Kudus juga hadir di situ untuk menguatkan setiap hati orang percaya. Itulah luar biasanya kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Dia bukan hanya kekal, dia bukan hanya maha tinggi, dia juga maha hadir. Kemudian atribut yang ketiga, yang keempat adalah dia juga maha tahu. Ya, Roh Kudus adalah pribadi yang maha tahu. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri dan ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Allah itu sendiri yang memiliki sifat maha tahu. Jadi dia tahu apa yang ada di dalam pribadi Allah. Oke, jadi atribut yang keempat adalah dia maha tahu. Selanjutnya kita masuk di dalam karakter Roh Kudus yang adalah Allah, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayatnya, bisa catat ayatnya. Saya langsung cepat aja. Karakter Roh Kudus yang adalah Allah, karakternya seperti apa? Dia adalah roh Allah. Ya, tadi Kejadian 1 ayat 2, dia adalah roh kekekalan. Kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, dia adalah roh kebajikan, ya. Kemudian dia adalah roh kemuliaan. Allah dimuliakan selalu di dalam pekerjaan Roh Kudus. Allah juga dimuliakan, ya. Kemudian
Dia adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Dia adalah Allah, dia juga disebut Tuhan, dan dia juga disebut roh. Ya. Oke, selanjutnya. Roh Kudus juga kita yakini bahwa dia adalah Allah yang memiliki pribadi. Ya. Jadi Allah Roh Kudus juga adalah pribadi, maka tentu dia juga memiliki karakter seperti manusia yang memiliki pribadi. Ya. Adapun karakter Roh Kudus sebagai pribadi adalah Roh Kudus, salah satunya adalah Roh Kudus dapat sedih. Karakter yang mengakibatkan Roh Kudus sedih ini dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di Alkitab seringkali ditulis, yang pertama menghujat Roh Kudus, yang kedua mendukakan Roh Kudus, dan yang ketiga memadamkan Roh Kudus. Ya, itu 3 karakter yang membuat kadang-kadang Roh Kudus itu bersedih, saudara. Ya, mari kita lihat satu persatu. Apa itu menghujat Roh Kudus? Ya, menghujat Roh Kudus di dalam Matius pasal 12 ayat 31, ya, itu dapat kalau saudara baca di cerita itu, menghujat Roh Kudus itu hanya bisa dilakukan pada saat orang itu belum percaya, atau dilakukan hanya oleh orang-orang yang belum percaya saja. Jadi kalau Anda dapat pengajaran bahwa orang percaya itu bisa menghujat Roh Kudus, ya, berarti sebetulnya dia belum percaya, saudara. Jadi tidak mungkin orang yang percaya Yesus, ya, oleh karena Roh Kudus, kan ketika dia percaya dilahirbarukan oleh Roh Kudus yang memampukan untuk menyebut Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itulah adalah karya Roh Kudus. Bagaimana karya Roh Kudus itu bisa menghujat Yesus maupun menghujat Roh Kudus? Berarti proses percayanya itu yang salah. Kalau orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus, berarti dia belum Kristen. Kalau ada orang yang percaya dia bisa menghujat Roh Kudus, berarti dia belum percaya. Karena hanya orang yang belum percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus, hanya mereka yang bisa menghujat Roh Kudus. Ya, itu kan dilakukan oleh orang-orang pada waktu Alkitab ditulis itu kan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang tidak mempercayai Yesus adalah Mesias. Oleh sebab itu apapun yang dilakukan Yesus, dia membuat mujizat, ya, dengan kuasa Roh Kudus, dia membangkitkan orang mati dan lain sebagainya, mereka tetap tidak akan percaya. Itu adalah orang-orang yang bisa menghujat Roh Kudus. Tapi orang yang sudah diselamatkan oleh karya Roh Kudus, tidak mungkin orang itu menghujat pribadi Yesus, pribadi Bapa maupun pribadi Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 dikatakan, ya, di situ dijelaskan infeksi dosa yang membawa maut di dalam hati orang yang belum dilahirkan kembali akan selalu menyebabkan orang tersebut menentang Roh Kudus. Ya, ini saya kutip dari pernyataan Billy Graham, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 itu. Jadi dosa yang membawa maut itulah dalam hati orang yang tidak percaya dan belum dilahirkan kembali, dia akan selalu menyebabkan orang tersebut itu menolak Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Ya. Dia tidak mengakui pribadi Roh Kudus. Ya, orang-orang seperti itulah yang bisa menghujat Roh Kudus. Ya. Bagaimana dengan orang yang mendukakan Roh Kudus? Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, di situ dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kemudian Yesaya 63 ayat 10 juga di situ katakan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi dalam Perjanjian Lama juga mengutip bahwa orang-orang Israel juga pernah mendukakan Roh Kudus pribadi Allah itu.
yang senantiasa menyertai kehidupan orang Israel, memberkati mereka, memelihara mereka, tapi mereka tetap dengan kata-katanya, dengan sifatnya, dengan kelakuannya, mereka mendukakan Allah. Ya, dalam hal ini Roh Kudus yang menyertai. Kadang-kadang kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Ketika kita tidak taat kepada Roh Kudus, ketika kita menaati keinginan kita, keinginan kedagingan kita, ya kita lebih menyenangkan keinginan jasmani kita. Disitulah Roh Kudus itu sedang bersedih. Roh Kudus sedang berduka. Karena Anda lebih taat kepada dunia, Anda lebih taat kepada keinginan daging saudara daripada keinginan Roh Kudus yang senantiasa ingin memuliakan Allah, memuji Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi Anda ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Allah. Saat itulah kita mendukakan Roh Kudus, ya. Kemudian yang ketiga, kita memadamkan Roh Kudus, ya. Semangat dalam hal ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan janganlah padamkan roh, yang berarti sedang mematikan atau mengecilkan api Roh Kudus atau semangat kerohanian kita, ya, karena sesuatu yang karena realita yang tidak kita pahami dengan baik, ya. Karena ketika kita percaya Yesus, ya, ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Iman kita, ketika kita percaya Yesus, iman kita berkobar-kobar, kita semangat kita melayani itu muncul, tetapi ketika fakta di depan kita itu mengatakan bahwa tidak mungkin. Hal ini tidak mungkin. Sementara Roh Kudus ini sedang berapi-api di dalam kehidupan pelayanan kita, tetapi fakta di depan itu justru membuat kita ini mengecilkan semangat Roh Kudus ini. Ya, begitu pula misalnya kita dalam kondisi yang tertekan. Kita berdoa, kita bergumul, seolah-olah Tuhan tidak menjawab kita. Seolah-olah doa kita itu terhalang. Sehingga semangat kita mulai padam. Karena apa? Apa yang kita pergumulkan tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Ya. Yakobus mengingatkan, jangan-jangan kamu salah berdoa. Jangan-jangan Yesaya juga mengingatkan. Jangan-jangan dosa itulah yang menghambat doamu. Makanya sebelum kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita sudah layak di hadapan Tuhan, kita berdoa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta, imani itu, dan hidupmu akan dirubahkan. Ya. Biarlah semangat untuk kita terus berharap kepada Tuhan itu yang dilakukan oleh Roh Kudus itu kita pelihara. Memang fakta itu ditunjukkan oleh iblis. Faktanya apa? Kamu percaya kepada Tuhan. Masalahmu tidak selesai. Penyakitmu tidak sembuh. Hidupmu juga semakin berantakan. Apa gunanya kamu percaya Yesus? Ya. Kata-kata itu seringkali mendengung di pikiran kita, saudara. Tapi pesan firman Tuhan malam hari ini, jangan padamkan roh itu, tetap berharap kepada Tuhan. Apapun situasinya, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Itu janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun masalahmu tidak selesai, sekalipun sakit penyakitmu tidak disembuhkan, Allah tidak pernah jahat kepada Anda. Allah tidak pernah punya maksud jahat. Ketika Anda itu dijadikan anaknya, itu tidak ada sesuatu pun yang bisa mengambil itu dari tangannya Yesus. Sekalipun penyakit kita tidak disembuhkan, masalah kita tidak diselesaikan, yakinlah bahwa kehidupan iman kita
tidak akan pernah digoyahkan. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi jangan pernah padamkan semangat Roh Kudus yang terus menyertai kita semua, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Apapun yang terjadi, yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai. Oke, sekarang kita lihat karya-karya Roh Kudus. Tadi kita sudah membahas tentang pribadi Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, pribadi seperti apa Roh Kudus tadi, kita sudah lihat. Sekarang kita lihat karya-karya Roh Kudus. Jadi ada 4 prinsip penting pekerjaan Roh Kudus. Ya. Yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa mendeteksi atau kita bisa melihat bahwa itu pelayanan dari Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi atau itu bukan pekerjaan Roh Kudus, ya. Ada 4 prinsip di sini yang kita harus perhatikan. Yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu selalu tujuannya satu, yaitu untuk memuliakan Kristus, untuk memuliakan Allah. Kemudian pekerjaan Roh Kudus adalah menginsapkan dosa manusia. Ketika Anda jatuh dalam dosa, Roh Kudus menginsafkan kita. Roh Kudus mengingatkan tentang firman Kristus, tentang adanya penghukuman, tentang akibat dosa dan sebagainya. Itu dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Kemudian Roh Kudus selalu memimpin manusia ke dalam kebenaran. Untuk menimbang bahwa sesuatu itu pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan daging kita, ya, itu kita lihat tujuannya. Apakah apa yang kita lakukan itu memimpin kepada satu kebenaran atau memimpin kepada satu kedagingan atau ketidakbenaran. Itu yang kita bisa menilai itu. Jadi ketika apapun pelayanan itu yang kita lakukan, itu ketika itu menguntungkan diri kita, menguntungkan kedagingan kita, menguntungkan tujuan kita, berarti itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau pelayanan kita ini memberkati orang, bisa membawa kita semakin hidup benar, semakin hidup kudus, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya, selalu memimpin kita ke dalam kebenaran yang satu, ke kebenaran yang berikutnya. Kemudian yang keempat, dia selalu memberikan penghiburan kepada anak-anak Tuhan. Karena dia sebagai penghibur atau parakletos. Ya, itu karya Roh Kudus dalam 4 prinsip pekerjaannya. Kita lihat apa saja karya Roh Kudus. Ya, di sini ada baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Ya, kita seringkali mendengar kata-kata baptisan Roh Kudus dan juga kepenuhan Roh Kudus. Ya, di sini prinsip Alkitab tentang baptisan Roh Kudus. Kita lihat prinsip Alkitab di dalam baptisan Roh Kudus. Yang pertama adalah dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Ayat itu mengatakan kita ini dibaptis menjadi satu tubuh dengan Kristus dan diberi minum dari satu roh. Ya, jadi prinsip Alkitab jelas. Anda dibaptis oleh Roh Kudus itu tujuannya apa? Tujuannya itu kita disatukan dengan Kristus. Ya, itu adalah karya Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus sebagai satu tubuh, dengan Kristus sebagai kepala, dan kita menerima minum, diberi minum dari satu roh, bukan roh yang lain. Itu makna baptisan Roh Kudus. Kemudian kita dibaptis dengan Roh Kudus, ya, karena Yohanes juga menyaksikan bahwa aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang itu, dia yang akan membaptis dengan roh. Ya. Kita dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, itu secara status. Ya, pada hari Pentakosta itu
ketika turunnya Roh Kudus itu melambangkan bahwa Roh Kudus ikut bekerja melahirbarukan setiap orang percaya dari statusnya yang berdosa itu dibawa kepada satu dibenarkan oleh pengorbanan darah Kristus. Itu Roh Kudus yang mengerjakan, melahirbarukan itu, memindah posisi, ya. Status Anda yang dulu hamba dosa, status Anda yang dulu adalah budaknya dosa yang seharusnya dihukum masuk neraka, menerima penghukuman kekal itu, saudara diambil, diadopsi untuk menjadi hamba kebenaran, dikuduskan oleh darah Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi secara status kita diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Status kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya. Kemudian secara pengalaman juga, pada saat kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya. Walk out your salvation. Kerjakan keselamatanmu itu sebagai bukti bahwa kamu sudah diselamatkan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Dengan apa yang Tuhan firmankan. Dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kebaikan. Hidup dalam kasih. Hidup dalam sukacita. Itulah yang mewarnai kehidupan saudara. Siapa yang bisa mengerjakan itu dalam hidup saudara? Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa menaati setiap firman Allah. Kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bisa. Capek, saudara. Karena tuntutan Allah itu sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan itu? Dengan kekuatan kita? Tidak mungkin. Ya. Pasti dengan karya Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Yesus dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimateraikan dalam hidupmu sebagai tanda bahwa kamu adalah milik Allah. Tidak ada satupun yang bisa menggugat Anda, tidak ada satupun yang bisa menarik materai itu di dalam diri Anda. Karena Anda adalah milik Allah. Oke? Jadi secara status jelas. Ya, kepenuhan Roh Kudus juga terjadi di dalam ayat-ayat ini, saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ya, ada yang ketika percaya Yesus ada kepenuhan Roh Kudus, ada yang tidak. Ya, ayat-ayat ini Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Nanti sudah bisa baca sendiri. Kisah Rasul 10 44, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Kemudian selanjutnya, aspek-aspek apa saja di dalam kepenuhan Roh Kudus itu? Aspek-aspek yang memungkinkan orang itu bisa dipenuhi dengan bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 sampai 21, di situ dikatakan takut akan Kristus, takut akan Tuhan. Kemudian 1 Korintus pasal 12 sampai 14, ya, di situ diceritakan tentang kasih karunia, karunia Roh, tentang kasih dan bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Jadi kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu hakikatnya adalah tentang kasih dan juga tentang bagaimana hidup saudara menjadi berkat. Ya, itu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14. Nanti kita akan lihat sama-sama. Sekarang ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, orang itu pasti taat kepada pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Kemudian dia menjunjung tinggi firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26. Dia
selalu ingin mengabarkan Injil. Ya, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, dan juga sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya, saudara akan diberikan semangat untuk memberitakan Injil. Ketika Anda merasa saudara itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara pasti rindu saudara, kerabat Anda, orang tua Anda yang belum percaya Yesus, Anda pasti memiliki kerinduan supaya dia juga percaya kepada Yesus. Orang-orang lain, orang-orang saudara-saudara jauh kita. Karena apa? Karena kita sudah merasakan jamahan Tuhan. Kita sudah merasakan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Disitulah kita ingin semua saudara-saudara kita itu percaya kepada Yesus. Dan janji Tuhan, ketika satu keluarga, satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga, seisi keluarga akan diselamatkan. Itu apa? Saudara yang sudah diselamatkan, saudara harus menjadi saksi di Yudea, di keluarga, di Samaria, di orang-orang sekitar, ya, orang-orang yang membenci kita sekalipun, kita harus jadi berkat di situ, supaya orang melihat perbuatan kita dan orang itu percaya kepada Tuhan. Oke, kemudian orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus berani dipimpin Roh Kudus untuk menjalankan kehendak Allah. Kemudian dalam hidupnya menghasilkan buah roh. Ya, yang sifatnya terus-menerus. Kemudian Galatia pasal 5 ayat 18, 22 sampai 23, ya, buah-buah roh itu apa saja nanti saudara bisa perhatikan di akhir paparan ini. Ya. Sekarang kita akan melihat apa perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ya, apa perbedaan antara baptisan dan kepenuhan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus, ya, itu terjadi prosesnya itu terjadi satu kali di dalam kehidupan orang percaya. Dan itu untuk selama-lamanya, tidak akan terulang lagi. Yaitu tadi 1 Korintus 12 ayat 13. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang kali di dalam perjalanan kehidupan saudara. Di dalam progresif tadi. Ya, jadi bedakan antara baptisan roh dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu dua hal yang berbeda. Kepenuhan Roh Kudus itu day by day, setiap hari. Ya. Jadi ketika saudara itu tidak dipenuhi Roh Kudus atau dikontrol oleh Roh Kudus, disitulah kita sedang mengandalkan daging. Karena lawannya Roh Kudus ini apa? Keinginan daging. Keinginan daging itu apa saja? Nanti saudara bisa baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Keinginan daging itu seperti ini, tapi keinginan Roh Kudus, buah-buah roh itu ini. Jadi ketika kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, ketika hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, disitulah kita sedang dipenuhi dengan keinginan daging. Atau lebih ekstrim lagi, ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah kita sedang berdosa. Ya, supaya hidup kita bisa berhati-hati. Kemudian di dalam baptisan Roh Kudus masuk di dalam hati orang percaya, melahirbarukan orang percaya, sedangkan kepenuhan Roh Kudus itu mencerahkan dan memimpin orang percaya menuju kepada kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Jadi Roh Kudus tidak masuk, keluar masuk begitu, saudara. Roh Kudus tidak masuk untuk kedua kalinya di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Roh Kudus itu bukan seperti tai celup. Ya, kalau sekarang saya lagi tidak berdosa, Roh Kudus ada. Ketika saya jatuh dalam dosa, Roh Kudusnya ngilang. Bukan begitu. Ketika kita sedang berdosa, Roh Kudusnya berduka, sedih, saudara. Ya. Karena saudara, karena suara Roh Kudus itu sudah mulai saudara tidak dengarkan. Ketika Roh Kudus menegur kita, saudara acuhkan. Roh Kudus mengingatkan kita, saudara acuhkan. Lama-lama suara itu akan mengecil dan tidak terdengar lagi. Saudara rasakan, saudara enjoy saja di dalam kehidupan dosa.
Karena ketika Roh Kudus mengingatkan, saudara cuek. Ketika Roh Kudus mengingatkan bahwa ketika kita sedang jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengingatkan saudara acuhkan. Roh Kudus mengingatkan saudara-saudara acuhkan. Cara Roh Kudus mengingatkan macam-macam, bukan hanya dia berbisik di telinga Anda. Bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui permasalahan hidup, bisa melalui apa saja. Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Ya. Oke. Jadi kita bisa mengerti ya antara baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus ya. Sekarang kita masuk di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Kira-kira 10 menit lagi kita akan selesaikan ya. Adapun karunia-karunia Roh Kudus yang dipaparkan di dalam Alkitab itu meliputi apa saja? Yang pertama ya adalah kriterianya adalah karunia jabatan. Efesus 4 ayat yang ke-11, 1 Korintus pasal 12 ayat 28, di situ karunia jabatan itu apa saja? Ya, sebagai rasul atau apostolos, sebagai nabi. Ya, karunia kenabian, karunia rasul, karunia nabi, karunia penginjilan, kemudian karunia penggembalaan, kemudian yang kelima adalah pengajar. Ya. Dan yang perlu diperhatikan, seorang gembala, dia harus paling tidak dia harus punya 3 karunia. Karunia jabatan ini. Dia sebagai penggembala yang baik, bukan gembala upahan. Ya. Sebagai gembala yang baik, dia harus bisa mengajar. Mengajar ini apa? Memberi makan domba-dombanya dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Sehingga dombanya bisa sehat, bisa gemuk, dan menghasilkan. Ya, itu seorang gembala. Dia harus memiliki jiwa penggembalaan, karunia mengajar, dan kemudian karunia menginjil. Kalau tidak menginjil, bagaimana dia bisa dapatkan jiwa? Ya, itu yang harus dimiliki oleh seorang gembala sidang. Dia tidak perlu karunia rasul, dia harus berpindah-pindah tempat. Bagaimana domba-dombanya bisa dipelihara dengan baik. Seorang gembala pasti tidak memiliki karunia jabatan rasul, saudara. Ya, itu karunia-karunia dalam hal karunia jabatan. Kemudian kita lihat selanjutnya. Oke. Karunia penata layanan atau stewardship. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, menyelidiki segala sesuatu dan mengetahui bagaimana harus bertindak. Dan dengan pengetahuan macam-macam karunia penata layanan. Ya. Jadi yang di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14 itu adalah macam-macam karunia roh, ya. Sifatnya itu bukan ownership, ya. Saudara bisa tahu ya, ownership ya. Bukan kepemilikan, tapi stewardship atau bersifat penata layanan. Ketika saudara menerima karunia itu, saudara harus melayani supaya pelayanan itu menjadi baik, ya. Jadi sekali lagi bukan ownership tetapi stewardship, ya. Oke. Karunia yang pertama adalah karunia pelayanan. Kemudian karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, kemudian karunia membedakan macam-macam roh. Ya, saudara bisa baca nanti ayatnya. Kemudian karunia berbahasa lidah, karunia menafsirkan bahasa lidah, karunia untuk mengajar, karunia untuk memimpin, karunia untuk menginjil,
dan karunia kerasulan. Jadi semuanya ini fokusnya adalah untuk penata layanan. Stewardship bukan ownership. Ketika Anda secara langsung terjun di dalam dunia pelayanan, di situ Tuhan selalu on the spot memberikan karunia itu untuk saudara, sehingga saudara bisa melakukan pelayanan itu dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita masuk di dalam satu karunia yang seringkali menjadi perbincangan atau perdebatan, yaitu tentang prinsip-prinsip Alkitab tentang karunia bahasa roh. Ya. Oke, salah satu karunia Roh Kudus yang selalu menjadi perdebatan gereja, seringkali menjadi perdebatan gereja adalah tentang bahasa roh. Jadi untuk itu marilah kita dengan rendah hati mempelajari apa kata Alkitab tentang bahasa roh yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 40. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, sebagai permulaan 1 Korintus pasal 12 sampai 14 itu merupakan satu kesatuan di mana semuanya adalah karunia Roh Kudus, dan di dalam 1 Korintus pasal 14 pada khususnya membahas tentang karunia roh. Itu merupakan penjabaran dari 1 Korintus pasal 12. Oleh karena itu sebelum masuk dalam 1 Korintus pasal 14, maka kita perlu mempelajari beberapa prinsip tentang karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 dan 13. Yaitu yang pertama apa? Karunia Roh Kudus yang dimaksudkan itu untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Itu ayat yang ketiga berkata begitu ya. Kemudian Roh Kudus yang satu memberikan karunia-karunia kepada orang-orang pilihannya secara beraneka ragam sehingga tidak boleh ada pemaksaan ya. Tidak bisa Roh Kudus itu dihajar ya. Ayo ikuti bahasa ini. Tidak ada seperti itu, saudara. Ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oke, selanjutnya, karunia-karunia Roh Kudus dipergunakan untuk membangun komunitas jemaat Tuhan atau komunitas jemaat bersama di dalam satu tubuh Kristus. Yang keempat, karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada masing-masing orang pilihannya sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu sendiri. Yang kelima, semua karunia Roh Kudus harus tunduk di bawah kasih. Karena yang lebih utama dari karunia Roh Kudus adalah kasih. Itu di dalam pasal 13, ayat 13. Oke, kita masuk di dalam prinsip-prinsip. Ada beberapa prinsip penggunaan bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 14. Ini dan prinsip ini bukan, sekali lagi, bukan membatasi kuasa Roh Kudus, tetapi membiarkan Roh Kudus itu bekerja dengan bebas dan mengikatkan dirinya sendiri. Artinya Roh Kudus sejati tidak mungkin menyangkali apa yang telah Dia wahyukan melalui Alkitab. Oke, kita perhatikan beberapa prinsip tentang penggunaan bahasa roh ini. Yang pertama, karunia roh yang penting itu bukan berbahasa lidah atau berbahasa roh, tetapi bernubuat. Itu 14 ayat yang pertama. Ya, bernubuat tidak boleh langsung diidentikan dengan karunia yang menyatakan hal-hal yang akan datang. Ya, bernubuat itu tidak selalu hal-hal yang belum terjadi. Tetapi nubuat itu bisa berarti menyatakan hal-hal yang telah, sedang, dan akan terjadi. Sehingga bernubuat itu identik dengan seperti orang berkhotbah atau menyampaikan firman Allah. Mengapa bernubuat ini lebih penting daripada bahasa roh? Karena di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu hanya membangun diri sendiri, sedangkan karunia bernubuat itu bisa membangun dan memberkati jemaat. Orang yang selalu mementingkan bahasa roh, orang itu identik seperti orang yang egois, karena tidak mementingkan apakah orang itu mengerti atau tidak. Ya. Jadi itu kaidahnya dalam penggunaan bahasa roh. Kemudian yang kedua, karunia bahasa roh harus ditafsirkan atau diterjemahkan.
Itu terdapat dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mengapa bahasa roh perlu ditafsirkan? Karena bahasa roh hanya membangun diri dan hanya dapat membangun jemaat ketika bahasa roh itu diterjemahkan supaya orang lain dalam jemaat Tuhan mengerti artinya. Jika tidak diterjemahkan, Paulus mengatakan apa? Bahwa kata-kata itu sia-sia diucapkan di udara. Ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Kemudian yang ketiga, karunia bahasa roh harus berisi penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Ini berarti ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada manusia melalui bahasa lidah yang, sekali lagi saya kasih huruf besar, yang diterjemahkan. Ya. Coba kita pikirkan kalau bahasa roh itu tidak diterjemahkan. Bagaimana bisa manusia menangkap apa yang hendak Allah sampaikan? Ya, bisa dipahami? Kemudian yang keempat, bahasa manusia biasa lebih penting daripada beribu bahasa roh tanpa arti. Ayat yang ke-18. Jadi seringkali ayat ini dipotong oleh hamba Tuhan ya, khususnya yang terutama di dalam gerakan karismatik atau Pantekosta untuk mengajarkan bahwa orang Kristen itu harus berbahasa roh. Kenapa? Karena Paulus juga berbahasa roh. Jadi ayat ini memang sengaja dilepaskan dari ayat 19 supaya cocok dengan doktrin yang mereka anut, yaitu dalam hal ini karismatik ataupun Pantekosta pada umumnya. Jadi bahasa yang dapat dimengerti atau bahasa akal itu lebih penting dipergunakan dalam pertemuan jemaat daripada menggunakan bahasa roh yang tidak memiliki arti. Jadi tidak ada gunanya Anda di dalam pertemuan jemaat Anda menggunakan bahasa roh, sementara tidak ada orang lain yang mengerti apa yang saudara sampaikan. Kecuali kalau bahasa roh itu bisa ada yang menerjemahkan. Ya. Kemudian yang kelima, karunia bahasa roh adalah tanda, ya sekali lagi itu adalah tanda untuk orang-orang yang beriman kanak-kanak ya, atau yang tidak beriman, yang tidak ada beriman kanak-kanak, ya, tidak beriman. Ya beriman kanak-kanak atau tidak beriman. Sedangkan karunia menyampaikan firman atau bernubuat adalah tanda untuk orang-orang yang beriman. Ayat 22 ini apa maksudnya? Ya. Jadi bahasa roh yang dikatakan itu merupakan tanda untuk orang-orang yang tidak beriman. Oke, kita korelasikan ke dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, ketika rasul-rasul memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu, ya, kemudian Roh Kudus memenuhi mereka, dan orang-orang ini, murid-murid Yesus ini mulai bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa orang-orang di daerah yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Ya, ada orang-orang dari Kapadokia, orang dari Pontus, Galatia, Efesus, yang mereka semua tidak mengerti. Ya, murid-murid itu tidak mengerti bahasa orang-orang itu. Mereka hanya bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Tapi orang-orang Pontus, Galatia, Efesus, Kapadokia dan lain sebagainya yang di sekitar itu orang itu berkumpul di Yerusalem. Nah, tiba-tiba murid-murid ini menyampaikan firman, ya bernubuat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang orang-orang itu pahami. Jadi ketika rasul-rasul memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya dengan menggunakan bahasa roh pada waktu itu, dengan sifat yang mujizat dari bahasa roh itu menyebabkan orang-orang yang tidak beriman itu mau mendengarkan Injil dan menjadi percaya. Ya. Sedangkan orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya Yesus, dia tidak akan diberkati dengan bahasa roh. Dia hanya bisa diberkati dengan nubuatan atau firman. Sehingga imannya bisa dibangkitkan, imannya bisa dikuatkan. Ya, jadi maknanya itu. Itu kalau kita korelasikan. Jadi bahasa roh itu sebetulnya tanda supaya orang-orang yang tidak percaya ini
kemudian bisa mendengarkan Injil, gitu loh. Ya. Oke, lanjut yang keenam. Jadi yang keenam, bahasa roh harus disertai dengan karunia roh yang lain. Ayat 26. Untuk membangun tubuh Kristus. Mementingkan karunia bahasa roh dan membuang karunia roh yang lain adalah suatu ciri kesesatan di dalam gereja Tuhan. Ya. Kalau ada yang mengajarkan orang yang dibaptis Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh, kenapa kok tidak karunia-karunia yang lain juga harus ikut dong? Kalau bahasa roh itu harus ikut, orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, ya harusnya karunia bernubuat, karunia yang lain itu juga harus mengikuti. Tidak bisa ambil satu buang yang lain. Tak fair namanya ya. Hanya bahasa roh sebagai tanda orang dibaptis Roh Kudus. Tanda orang yang dibaptis Roh Kudus itu bisa macam-macam, Saudara. Tergantung roh itu memberikan apa di dalam kehidupan orang itu. Tidak bisa dibatasi dengan cuma bahasa roh. Itulah yang diajarkan di gereja-gereja pada saat ini. Ya. Oke, yang ketujuh. Bahasa roh yang dipergunakan di dalam jemaat harus diucapkan maksimal 3 orang, nggak boleh lebih. Bergiliran dan harus diterjemahkan. Saudara bisa lihat di dalam ayat 27, 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Diucapkan maksimal 3 orang dan bergiliran supaya bahasa roh yang sejati itu tidak liar dan tidak dipakai iblis atau setan untuk mengacaukan jalannya ibadah, untuk mengacaukan jemaat. Jadi lalu bahasa roh perlu diterjemahkan agar jemaat Tuhan boleh dibangun imannya. Jadi berbahasa roh yang melanggar prinsip Alkitab ini bisa dikategorikan bahasa roh yang palsu. Ya, ini prinsip Alkitab. Ya, bukan kata saya, Saudara. Ini prinsip Alkitab. Ya, Saudara bisa baca ayat itu berulang kali supaya Saudara ngerti bagaimana teknis di dalam penggunaan karunia-karunia roh. Oke, yang ke-8. Bahasa roh yang tidak memenuhi prinsip ayat 27 tidak boleh diucapkan di dalam jemaat. Itu ayat 28 mengatur juga. Entah ajaran dari mana ketika ada seorang hamba Tuhan yang berani mengajarkan atau mengajak jemaatnya untuk bersama-sama berbahasa roh dalam satu ibadah. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan adanya pengucapan bahasa roh secara serentak atau berupa ajakan. Ya, coba dicek Alkitabnya. Apa Alkitab saya yang keliru? Coba dicek ya. Itu kalau tidak memenuhi prinsip itu, ya itu bisa dikategorikan bahasa roh yang dia miliki adalah bahasa roh yang palsu ya. Oke. Yang ke-9, prinsip penggunaan bahasa roh harus sopan dan teratur karena Allah tidak menghendaki kekacauan, ayat 30 dan 40, ayat 33 dan 40. Jadi dapat disimpulkan setiap kebaktian dan gereja yang melanggar atau memelintir prinsip 1 Korintus pasal 14 tentang penggunaan bahasa roh yang sejati ini adalah kebaktian yang mengacaukan dan jelas bukan berasal dari Allah. Mungkin dari dirinya sendiri atau berhalusinasi atau sangat mungkin sekali bisa jadi dari setan. Ya, ini yang dalam kurung ini pendapat saya, Saudara ya. Mungkin dari diri sendiri atau berhalusinasi atau mungkin sekali bisa itu juga pekerjaan setan. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi berhati-hatilah terhadap jemaat yang masih gemar beribadah di dalam kebaktian yang banyak bersifat entertain. Ya. Jadi hal-hal spektakuler yang diutamakan ya, seolah-olah ada persaingan siapa yang paling rohani di situ ya. Ya, saudara bisa dewasa di dalam menyikapi itu. Sekarang bagian yang terakhir, ya, buah Roh Kudus. Ya, terakhir kita akan mengerti tentang prinsip buah Roh Kudus. Di dalam prinsip Alkitab, buah Roh adalah merupakan ekspresi anugerah Tuhan dan berkaitan dengan karakter. Ya, biasanya disebut 1 buah 9 rasa. Ya, jadi bukan buahnya ada 9, saudara, tapi 1 buah itu memiliki 9 rasa, di mana dalam ayat itu kata buah itu juga menggunakan bentuk tunggal, bukan bentuk jamak.
Ya, makanya disebutkan 1 buah 9 rasa. Oke? Saya kutip dari pernyataan seorang Bapak rohani atau teolog abad 20 ini, Dr. John Stott, Dr. John Stott mengatakan membagikan buah roh ini dalam 3 kategori. Ya, jadi 9 ini dibagi 3. Ya. Rasa yang pertama itu berhubungan dengan Allah, hubungan antara manusia dengan Allah. Yaitu apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu relasi antara manusia dengan Allah. Kasih, sukacita. Jadi perwujudan kasih, sukacita, damai sejahtera itu hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian 3 rasa yang kedua berhubungan dengan sesama. Apa itu? Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kemudian rasa yang ketiga, 3 rasa yang ketiga berhubungan diri sendiri. Apa itu? Apa itu? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Ini bagian yang terakhir. Seorang teolog seorang teolog juga menjabarkan penjelasan tentang 9 buah roh itu seperti ini, saudara. Yang pertama itu kasih atau love, ya. King James menerjemahkan sebagai love, itu artinya diwujudkan kepada Allah dan manusia. Yang kedua, sukacita atau joy sebagai respon terhadap anugerah Allah. Yang ketiga, damai sejahtera atau peace itu adalah keselarasan hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Kesabaran atau long suffering, yaitu bertahan dalam kondisi tertekan atau menderita sekalipun, itulah fungsi dari buah roh tentang kesabaran. Yang kelima, kemurahan atau gentleness itu menghibur orang lain, ya, dengan kemunculan karakter-karakter hidup yang baik. Kemudian yang keenam, kebaikan atau goodness, memberikan dengan segenap hati atau dengan sifat kebajikan. Kemudian yang ketujuh adalah kesetiaan atau faithfulness, bisa diandalkan. Yang kedelapan, kelemah lembutan atau meekness, rendah hati atau cara bersikap yang baik untuk menolong sesama. Di sini dibutuhkan moral atau excellent dalam karakter yang luar biasa. Kelemah lembutan ini, ketika orang memiliki kelemah lembutan ini, orang ini bisa diterima di mana saja. Ya, Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam khotbah di bukit, orang yang lemah lembut dia akan memiliki bumi. Ya, yang ke-9, penguasaan diri atau temperance itu menguasai keinginan diri dari nafsu dan hasrat diri. Itu buah yang ke-9. Ya, jadi ini pemaparan dari saya. Mohon maaf, mungkin agak panjang. Akhir kata adalah soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Allah kita. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Piong. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Pastor Iktus untuk paparannya. Ya, semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh semua kita yang hadir di Zoom ini. Judulnya adalah Roh Kudus, Pribadi, dan Karyanya. Ya, jadi ini mengenai pribadi lain dari Allah, yaitu Roh Kudus. Baik. Mungkin untuk memimpin tanya jawab, saya minta Pak Willy ya, karena saya sedang live juga, di live kan, jadi saya ngatur untuk Kenapa, Pak? Pak Willy, silakan. Halo? Untuk pandu tanya jawab, Pak. Bisa? Halo? Bisa untuk pandu tanya jawab. Pandu. Nah, iya. Saya. Bisa, Pak? Bisa? Ya. Bisa. Iya, soalnya takutnya double suaranya, Pak, karena saya buka mic. Oke. Silakan. Ya, buat teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang
setelah kita sudah dengar pemaparan tentang pneumatologi dari Pak Iktus, doktrin Roh Kudus, kalau ada yang bertanya yang selama ini mungkin ada ganjelan mungkin atau pengertian yang masih kurang dimengerti, boleh tanya nih dalam sesi pertanyaan kali ini. Boleh di raise hand mungkin sebelum bertanya. Ya, itu Pak Centang Hijau, boleh langsung bertanya Pak. Silakan Pak. Halo, selamat malam semua. Salam. Shalom, shalom. Shalom, Ya. Pak. Shalom. Dengar Pak. Bisa didengar. Silakan. Iya. Ya, Pak Iktus ya. Selamat malam. Shalom, Pak. Selamat malam. Pak Iktus sangat bagus ya. Detail sekali dan jelas. Iya. Saya mau tanya, dulu waktu beta kecil itu, sebelum itu saya tanya dulu, apakah sama dengan Roh Kudus itu apa sama dengan suara hati kita? Beda, Pak. Beda. Oh, beda ya. Beda. Waktu saya kecil kan, kalau misalnya saya mau buat salah gitu kan ditegur, jangan begini ya, tidak boleh begini. Tapi sekarang saya sampai sekarang suara itu mungkin hampir tidak ada lagi mungkin. Apakah pengaruh? Gimana? Apa pengaruh apa? Apa pengaruhnya sampai kayak gitu? Iya. Tadi bilang suara hati itu tidak sama dengan Roh Kudus ya. Iya. Itu yang pertama. Iya. Mengenai tadi baptis, kalau tidak salah ya, baptis itu hanya sekali. Iya. Tapi sekarang juga ada orang sampai baptis 2 kali. Baptis apa dulu? Baptis air. Baptis air. Oh, bukan, beda. Baptis air sama baptis Roh Kudus beda. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau baptis air 2 kali gitu bisa. Kalau pada prinsipnya tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Tergantung dari denominasi gerejanya. Jadi denominasi gerejanya mengajar, ada yang memang gereja itu kalau Anda bergabung di situ Anda harus dibaptis ulang. Karena dia mengajarkan bahwa hanya baptisan dari gerejanya itu yang sah dari Tuhan. Baptis gereja lain itu tidak sah, itu ajaran dia. Tapi pada prinsipnya ketika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya udah situ, sudah sekali aja, nggak perlu baptis ulang. Nah, kalau ada orang dibaptis 2 kali, itu juga tidak masalah. Makanya itu tergantung dari denominasi gereja. Misalnya Anda berpindah, kemudian masuk di dalam satu denominasi gereja, dan gereja itu berpegang pada prinsip bahwa baptisannya mereka yang paling benar, ya Anda harus baptis ulang. Itu keharusan denominasi. Tapi pada hakikatnya sendiri, baptisan itu cuma sekali seumur hidup. Entah itu baptisan Roh Kudus, entah itu baptisan air, itu sekali saja. Oh, jadi kalau baptis 2 kali itu tidak ada masalah ya? Tetap Sebetulnya benar. ya tidak ada masalah kalau baptisan air sih, tidak ada masalah. Oh iya, baik. Nah, Iya. mengenai Roh Kudus ini hanya datang, kalau tidak salah, saya tidak salah dengar, hanya datang sekali gitu ya. Kalau keluar dia tidak akan datang kembali. Maksudnya datang itu bagaimana, Bung? Saya bingung. Saya Tadi juga bingung. kalau datang ya, kalau dia pergi kembali itu tidak akan datang kembali. Apakah benar gitu? Dalam konteks apa dulu? Ya iya, macam ada dulu dia kehidupannya baik, mengikuti firman Tuhan, melakukan apa ya, pokoknya kebaikan terus. Mungkin dia bergaul dengan orang-orang yang kan biasa terpengaruh dengan lingkungan kan, dia bergaul terus dia buat kejahatan, dia buat pokoknya dosa-dosa ya segala macam itu kan, jadi hamba dosa. Oke. Apakah itu Roh Kudusnya sudah keluar? Jadi begini, prinsipnya begini, Bung. Ketika Anda percaya Yesus, ya, yang membuat Anda itu percaya Yesus itu siapa? Pekerjaan Roh Kudus kah atau keputusan diri Anda sendiri?
orang itu bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu karya siapa? Karya Roh Kudus. Iya benar. Iya kan? Yang membuat Iya, kita bisa percaya kepada Yesus itu karyanya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, ketika itu Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita untuk melahirbarukan, itu yang dikatakan lahir baru, ya. Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita di dalam kebenaran untuk mengikuti ajaran Yesus. Apakah orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus ini, apakah orang itu bisa jatuh dalam dosa? Bisa enggak? Menurut saya bisa jatuh Bisa, ya. kan? Orang Bisa kan? Ya, Nah, bisa. Ya. jadi lahir baru itu tadi kan sudah saya jelaskan. Roh Kudus itu berkarya bagaimana di dalam keselamatan kita. Dia itu mengambil kita dari status kita yang dulu itu adalah hidup dalam dosa ya. Ya. Hidup dalam dosa, menjadi budaknya dosa yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Roh Kudus melahirbarukan, mengambil Anda, mengambil kita, status kita ini diperbaharui, dan kita disucikan oleh pengorbanan Kristus. Kita dilahirbarukan, kita menjadi anak Allah. Ya. Nah, itu proses status kita ini dari hidup dalam dosa, kemudian kita hidup dalam kebenaran Allah. Itu status. Ya. Nah, itu start awal kita mengikut Yesus. Nah, ketika kita sudah mengikut Yesus, iman kita bertumbuh secara progresif kan. Kita ingin rindu mempelajari firman Tuhan, ya. Seperti Bung Centang Hijau ini, dulu enggak pernah baca Alkitab. Tapi setelah Roh Kudus melahirbarukan, rindu mempelajari Alkitab. Rindu melihat pengajaran-pengajaran di gereja atau di YouTube atau dimanapun. Jadi ada kerinduan, itu yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Ya, makanya ketika kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, nah hendaklah hidup kita ini senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Supaya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu yang ngontrol siapa? Roh Kudus. Tapi ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah kita dipimpin oleh kedagingan kita. Disitulah kita mulai jatuh di dalam dosa. Jadi bedakan antara hidup dalam dosa dengan jatuh di dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Mungkin yang sedang kita alami, kita jatuh bangun di dalam dosa itu karena kita tidak taat dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Berarti Roh Kudus itu ada di dalam diri kita selalu gitu. Ada. Ketika kita coba ada Alkitab di situ. Sebentar Pak, sebelum itu, apakah roh yang kita miliki ini sekarang, apakah sama dengan Roh Kudus? Misal kita kan hidup ada roh ya. Iya. Ya. Apakah Roh Kudus ada dalam roh itu atau berbeda sendiri? Berbeda dong. Berbeda. Jadi Roh Kudus itu tinggal itu, makanya jangan kita berpikiran secara materi, ya. Kita ini kan materi. Roh kita kan imateri, non materi ya. Roh Kudus itu mendiami. Kan Roh Kudus kan sifatnya kan roh ya. Bisa paham Bung ya? Iya, sifatnya roh kan. Roh ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita itu bahasa apa ya? Bahasa metafora bahwa dia itu tinggal di dalam hidup kita. Dalam hidup saya ada, tinggal, dalam hidup Bung juga ada. Nah, itu tadi adalah Allah itu sifatnya maha hadir. Jadi bukan berarti dia pecah jadi banyak gitu, enggak. Dia bisa mendiami
segala sesuatu. Karena dia tidak dibatasi oleh sesuatu. Dia tidak bergantung kepada sesuatu. Jadi dia ada di dalam saya, dia juga ada di dalam Bung di daerah timur sana, dia ada di Jepang, dia ada di mana-mana. Dalam waktu yang sama. Nah, keberadaan Roh Kudus inilah yang selalu menuntun kita, ya, membawa roh kita itu untuk selalu memuliakan Tuhan. Roh kita ini yang dulu mati oleh dosa, itu dibangkitkan sehingga kita bisa melihat, roh kita itu bisa melihat karya Kristus di salib itu. Nah, itu yang membuat kita itu bisa, ketika kita melihat pernyataan Allah itu, kita bisa menangis, kita bisa mengucap syukur. Itu karya Roh Kudus. Ya, melalui roh kita, dia bekerja untuk melahirbarukan kita. Untuk kita menjadi taat kepada Yesus, itu karena karya Roh Kudus, bukan karya kita. Bisa dipahami, Bung? Bisa, Pak. Terus terakhir sekali pertanyaan ini. Iya. Saya sering beribadah di gereja, ya. Ibadah gereja itu ada saudara-saudara saya selalu kepenuhan Roh Kudus. Misalnya dengan bahasa begitu. Roh. Ya, teriak-teriak. Saya bingung. Saya tidak pernah begitu ya. Dan ya, apakah saya salah atau bagaimana? Ya. Jadi tadi sudah penjelasan saya tadi sudah panjang lebar ya, nanti saya juga saya merasakan seperti yang mereka rasakan, tapi sampai saat ini belum. Ya. Atau mungkin belum ya. Iya. Jadi memang itu kan karunia ya. Karunia mau berbahasa roh, mau bernubuat, mau mengajar, mau beriman, itu karunia. Ketika kita menundukkan diri di bawah kaki Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, Roh Kudus membangkitkan gairah kita untuk melayani Tuhan. Ketika Anda ingin punya kerinduan semakin dekat dengan Tuhan, nanti Roh Kudus sendiri yang akan memberikan karunia itu ke dalam hidup kita. On the spot, apa yang akan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, apa yang kita lakukan untuk pelayanan, Roh Kudus akan menyertai dengan karunia itu. Apapun karunianya, tidak harus berbahasa roh. Anda bisa dipakai untuk bisa mengusir setan. Anda bisa dipakai untuk dikasih karunia untuk tiba-tiba Anda bisa ngomong seperti pendeta ya, memberitakan Injil. Anda bisa mengajar. Macam-macam, Bung. Tidak harus berbahasa roh seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan teknis orang berbahasa roh dalam 1 Korintus tadi. Itu yang harus diikuti prosedurnya. Ya, tadi kan sudah jelas saya jelaskan. Nanti saya kirimkan ke materi ini, nanti Anda bisa baca lagi. Oh, bahasa roh itu kaidahnya seperti ini, Alkitab katakan gitu. Tidak bisa dibuat main-main, diajarkan kemudian mari kita berbahasa roh seperti itu. Tidak bisa, Alkitab tidak mengajarkan hal begitu. Bisa jadi itu sebuah luapan emosi. Karena mereka mengajarkan begini, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, itu tandanya harus berbahasa roh. Nah, itu yang sudah salah. Kenapa cuma bahasa roh, kok bukan karunia yang lain, 9 karunia yang lain? Harusnya kalau bahasa roh diikutkan, yang lain juga ikut dong. Enggak, cuma harus bahasa roh. Ya, kenapa harus berbahasa roh? Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Tandanya orang dipenuhi Roh Kudus, tandanya orang dibaptis Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh. Tidak ada. Ayatnya tidak ada. Ya. Jadi tidak bisa diidentikan kalau orang itu berbahasa roh, itu dia orang yang rohaninya hebat. Belum tentu. Ya. Ya. Jadi tidak perlu iri, waduh kok saya enggak bisa begitu ya. Enggak perlu iri. Ya Tuhan bisa pakai kita dengan karunia apa saja. Mungkin saat ini saya bisa mengajar Anda semua di sini,
mengajar Bung di sini karena Tuhan karuniakan dengan karunia pengajaran, bisa jadi begitu. Yang penting tujuannya itu untuk membangkitkan atau untuk membangun jemaat, untuk melayani umat Tuhan. Itu aja. Iya. Ketika kita punya kerinduan ingin melayani, Tuhan akan berikan itu karunia apa saja yang Tuhan akan kehendaki. Ya, tidak perlu kita spesifikkan, saya minta karunia ini Tuhan, saya minta karunia. On the spot Tuhan akan berikan. Itu dari saya, Bung. Ada yang lain? Bung Centang Hijau, ada yang lain? Atau cukup? Cukup dulu, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Bung. Silakan Pak Kadal Mesir. Iya, Pak Kadal. Halo Pak Kadal semua, Mesir, silakan. saya say hi aja dulu semua ya. Saya Ya, lagi Bu nyimak. Heni. Ya, Ya, selamat Bu Heni. bergabung Pak Centang Hijau. I'm so happy. Ya, Bu Ya, Heni. nanti saya komunikasi lagi setelah sampai di rumah bos. Saya lagi dalam perjalanan. Oke, Oke, lanjut. Bu. Ya, hati-hati, Ya. Bu. Terima kasih. Pak Kadal Mesir, langsung Pak. Tancap. Ya, selamat malam, Pak Ya. Willy. Selamat. Jangan pakai bahasa Arab ya, Pak. Nggak ngerti, Pak. Makanya. Jangan khawatir. Shalom alaikum Besem Hamasiyah. Adonai Bagi Katov. Ya, bagi saya bahasa roh itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pelajari, Ya, tapi karunia Roh Kudus itu bisa kita rasakan. iya. Dengan fenomena yang ada saat ini, kamu kalau kamu sudah punya bahasa roh belum? Kalau tidak punya bahasa roh, kamu nggak masuk surga. Ini fenomenanya. Iya. Padahal bahasa roh yang mereka sampaikan itu bahasa roh apa sih? Waralaba warung Tegal, waralaba warung Tegal. Apakah bahasa itu yang bisa membuat kita masuk surga? Tolong ketawanya jangan berlebihan ya, tolong. Sementara kalau kita membaca 2 Korintus 12 ayat yang keempat, begini bunyinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bagaimana pendapat Pak Pastor? Sorry. Ayatnya di mana? 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 Ya, ayat 4. ayat 4. Oke, ini penglihatan Paulus ya. Ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Terus yang mau ditanyakan apa ini? Ini menurut sudut pandang Pak Pastor, ini kira-kira bahasa apa atau kata-kata apa? Apakah ini yang disebut Bahasa roh. Tegal, waralaba warung Tegal? Kamu nggak bisa masuk surga kalau nggak hafal agak bahasa itu. Gimana Pak Pastor? Ini bahasa apa? Atau kata-kata apa Pak Pastor? Apakah sama seperti yang mereka maksud? Yang aliran bahasa roh itu. Oke Pak Pastor, makasih. Ya, jadi saya pun juga enggak pernah menyelidiki ya. Karena Alkitab juga tidak menyatakan itu kata-kata yang didengar Paulus pada waktu itu di dalam Firdaus itu kata-katanya seperti apa gitu. Kata-kata yang tidak terkatakan. Nah, ini kan juga membingungkan. Ya, terus terang saya belum paham ini tentang hal ini. Apakah ini yang dinamakan bahasa malaikat ya atau bahasa roh? Karena di Firdaus saat ini kan orang yang berkumpul di situ kan adalah roh-roh yang orang-orang yang mati di dalam Tuhan kan. Nah, bahasa mereka seperti apa? Yang jelas ya Paulus sendiri juga mengatakan
ia mendengar orang berkata-kata tapi tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia atau tidak bisa diucapkan oleh manusia. Kata-katanya bentuknya seperti apa saya juga tidak pernah tahu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan apa-apa, Pak Kadal Mesir. Mungkin Anda ada penjelasan lain, silakan. Yang lain mungkin ada. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah bahasa roh, enggak bisa gitu. Karena enggak ada ayatnya yang mendukung ke arah situ. Gimana Pak Kadal Mesir? Apa ada tanggapan? Ya itu Pak Iktus, saya. Begitu loh, saya kok jadi bingung gitu. Gitu loh, kamu bisa bahasa roh enggak? Kalau bahasa rohnya cuman waralaba warung Tegal, waralaba warung Tegal. Ya untuk apa Pak dipelajari itu? Iya. Ya memang bahasa roh juga tidak bisa dipelajari. Wong itu karunia. Sedangkan pada 2 Korintus 12 ayat 4 ini jelas mengatakan gitu loh. Paulus mengatakan, aku mendengar orang berkata-kata yang tidak dapat aku katakan gitu loh. Ini bahasa apa gitu. Lah kok mereka dengan gampang mengatakan bahasa roh, padahal bahasa rohnya cuman waralaba warung Tegal, waralaba warung Tegal, warung Tegal. Nanti jatuh globak gitu. Kan repot Pak, gitu loh. Bahasa roh yang di situ, yang di 1 Korintus itu kan rohnya roh kecil kan? Iya kan? Bukan roh besar, roh kecil. Betul enggak? Roh kecil enggak? Roh kecil atau roh besar? Yang di mana, Pak Pastor? Yang di Korintus itu kan roh kecil, roh kita kan yang berbicara itu. Bahasa roh ini roh kita, bukan roh kudus kan. Kalau saya mempelajari di 1 Korintus itu, waktu turunnya Roh Kudus itu kan? Bukan, lain. Kalau itu kan nggak perlu diterjemahkan yang di Kisah Para Rasul. Nggak perlu karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Itu bahasa akal kan. 1 Korintus berapa tuh Pak itu? 1 Korintus 14. Yang saya jelaskan tadi 1 Korintus 14, makanya butuh diterjemahkan itu karena bahasanya tidak seperti bahasa yang pada umumnya. Gitu. Dan itu pun terjadi di Korintus itu juga karena adanya kayak jor-joran jor-joran itu saling menyaingi, unggul-unggul, saling mengunggulkan paling rohani itu loh. 1 Korintus 14 ayat? Ya mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-40. Tadi saya sudah jelaskan tentang kaidah-kaidahnya berbahasa roh itu seperti apa, hakikatnya berbahasa roh itu seperti apa, peraturan berbahasa rohnya itu seperti apa. Di dalam ayat itu kan dijelaskan maksimal itu 3 orang yang berbahasa roh dan itu harus berganti-gantian dan harus ada yang menerjemahkan. Gitu loh. Itu teknisnya. Tapi kalau itu diucapkan tanpa ada yang menerjemahkan, itu bisa diartikan bahwa bahasa roh yang mereka pakai itu adalah palsu. Begitu. Paulus katakan lebih baik kamu berbahasa akal 5 atau beberapa kata daripada beribu-ribu bahasa tetapi tidak ada artinya. Ya, Pak Kadal. Mungkin kita lanjut langsung ya ke Bu Wulan ya. Bu Wulan, silakan Bu Wulan, boleh bertanya. Oke, makasih Pak Willy. Shalom Ya, Pak Iktus. Salam Bu Wulan. Ya, saya mau tanya sedikit Pak ya. Mungkin saya juga nanggapin yang tadi Pak Kadal itu memang rohnya
kecil ya, huruf kecil. Jadi itu mungkin roh kita ya Pak Pastor Iya, Budi, benar roh ya? kita. Ya ini juga saya mau tanya yang ini. Kalau dari yang saya baca ya, ini tolong diluruskan kalau saya salah ya. Iya. Kalau yang dari saya baca di Korintus ini, apakah benar enggak ya ada dua bahasa, dalam arti bahasa roh atau bahasa lidah yang bisa dimengerti? Contohnya kayak waktu seperti pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu Pak ya, yang di atas itu Kisah para rasul. Kisah para rasul. Dalam Kisah Para Rasul itu kan orang-orang yang ada di situ mendengar para rasul berbicara berbahasa roh tapi dengan bahasa mereka masing-masing gitu ya. Ditangkap oleh mereka dengan bahasa masing-masing gitu kan. Iya. Tapi kalau yang di Korintus ini kalau yang saya baca sepertinya Paulus menjelaskan bahwa ini bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain gitu ya Pak Pastor. Iya. Nah, rohnya roh kecil ya. Iya. Artinya bahasa yang memang orang nggak mengerti. Makanya kan di sini ada disuruh untuk harus ada yang menerjemahkan ya. Ada aturan-aturannya gitu ya. Jadi gereja juga nggak bisa menerapkan sembarangan gitu ya. Karena memang bahasa ini tidak bisa dipelajari kan Pak? Iya. Tapi di ayat yang ke-40 ini kan 39 ya, di ayat ke-39 ini juga Rasul Paulus juga bilang untuk jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau menurut saya selama memang, karena memang ini karunia Roh Kudus ya, kita harus percaya bahwa karunia Roh Kudus bahasa roh itu ada. Gitu ya. Jadi ada memang orang yang menerima gitu ya, dan kita harus menghargai. Kita juga sekalipun kita nggak menerima dan banyak orang yang sering menyalahgunakan, tapi kita harus tetap menghargai bahwa karunia bahasa roh memang ada. Jadi kita tidak boleh menghina ya. Ini karena Rasul Paulus sendiri bilang jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, tapi juga kita tidak boleh berpura-pura bisa bahasa roh gitu kan. Seringkali orang karismatik khususnya ya malu kalau belum bisa bahasa roh. Itu juga salah. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini Pak, pertanyaan saya, apakah benar ini bahasa roh ini dalam dua makna, dalam arti yang pertama bahasa roh yang dapat dimengerti atau ditangkap dalam bahasa lain, atau bahasa roh yang memang tidak bisa dimengerti. Yang mengerti hanyalah roh kita, roh di dalam kita dengan roh Allah. Iya. Seperti itu Pak Pastor. Betul. Jadi yang Ibu Wulan maksud yang bahasa roh yang pertama itu, yang pencurahan Roh Kudus itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kasusnya kan di situ banyak orang Yahudi diaspora yang kembali untuk merayakan hari Pentakosta ya. Jadi mereka berkumpul untuk melakukan ibadah, ya istilahnya mudik ya, pulang kampung. Di situ banyak orang-orang dari daerah-daerah, meskipun mereka itu orang Yahudi, tapi dia sudah berdiaspora di banyak tempat dengan berbahasa masing-masing gitu. Nah, kemudian waktu berkumpul di Yerusalem, pada waktu pencurahan Roh Kudus itu, tiba-tiba murid-murid itu bisa berbahasa daerah mereka gitu. Makanya ada orang bingung, loh mereka ini kan orang Galatia, kenapa kok bisa berbahasa Asia, berbahasa apa? Ya, daerah-daerah Asia kecil situ, Kapadokia, Pontus, ya, di Efesus, dia punya bahasa-bahasa itu. Ya, misalnya kalau saat ini ya, kita berkumpul begini ya, kemudian saya ini tiba-tiba bisa berbahasa Jepang, ya kan? Ada yang di sini ternyata Tuhan itu ingin menguatkan Bu Ivon yang di Jepang gitu kan. Kemudian tiba-tiba saya bisa berbahasa Jepang ya, dengan fasih. Dan ternyata Bu Ivon sedang butuh kekuatan, support secara rohani. Nah, saya dikasih karunia Tuhan berbahasa roh dalam bentuk bahasa Jepang. Ya, kemudian misalnya mungkin Pak Willy tiba-tiba bisa berbahasa Cina gitu kan. Sehingga orang-orang Cina yang ada di sini bisa diberkati. Wah. Nah, itu yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu, yang di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat. Ya. Pak, itu boleh setelah dulu. Karena sepengetahuan saya di Kisah Para Rasul itu bukan kita bisa bahasa orang yang dengar kita, tetapi contoh, saya orang Belanda. Ya, Bapak orang Indonesia. Saya nggak pernah sehari-hari saya bicara bahasa Belanda. Nah, saya khotbah dengan bahasa Belanda, saya berfirman dengan bahasa Belanda. Nah, Bapak juga nggak bisa bahasa Belanda. Betul.
Nah, Bapak yang bisa sehari dalam bahasa Indonesia, ketika saya khotbah dengan bahasa Belanda, Bapak ngerti apa yang saya sampaikan. Tapi kan respon dari orang-orang itu, Petrus ini orang Galatia. Kenapa kok dia responnya seperti itu, betul. Responnya emang seperti itu, Pak, betul. ya, Cuman secara lahirnya si Petrus tersebut, dia tidak berbahasa bahasa orang yang lagi dengerin itu. Betul. Ya, betul. Iya. Ya maksud saya begitu. Jadi makanya seperti saya tidak bisa berbahasa Jepang kan? Ya. Tiba-tiba saya fasih berbahasa Jepang. Ternyata pada saat ini Bu Ivon ini lagi perlu dikuatkan gitu loh. Ketika mendengar saya berkhotbah, misalnya saya ngomong dalam bahasa Jepang, Bu Ivon menerimanya dengan luar biasa. Loh kok Pak Iktus bisa berbahasa Jepang ya? Padahal dia bukan orang Jepang gitu. Nah itu yang terjadi pada saat itu. Nah itu tidak butuh karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu gitu loh. Karena orang-orang on the spot pada waktu itu bisa mengerti apa yang dikatakan murid-murid. Nah beda dengan yang di Korintus di 1 Korintus pasal 14 ini. Kenapa dituliskan harus ada yang menafsirkan bahasa roh itu supaya orang-orang yang berkumpul pada waktu itu bisa diberkati. Karena sejatinya, Paulus katakan sejatinya bahasa roh itu adalah tanda. Makanya saya tadi korelasikan dengan peristiwa di Kisah Para Rasul, itu tanda yang dilakukan oleh Roh Kudus, tanda untuk orang yang tidak percaya, dengan bahasa yang istilahnya keajaiban dalam berbahasa gitu loh. Iya, tidak ada tata cara berbahasa yang umum. Nah itu kan. Kalau saya boleh menanggapi Pak Iktus, ini benar nggak ya? Kalau menurut saya gini, mungkin memang bahasa roh itu tetap bahasa yang tidak dimengerti oleh yang ngomong, karena gini, pada saat itu kan yang mendengar dari berbagai macam daerah dengan bahasa yang berbeda-beda gitu ya. Dan mereka semua menangkap apa yang mereka dengar itu dengan sesuai bahasanya. Misalnya, saya orang Arab. Itu yang tadi saya bilang, Bu. Itu yang tadi saya bilang, Bu. Iya, saya orang Arab. Di sebelah saya orang India. Nah, mereka mendengar Rasul Paulus ngomong ke telinga orang Arab jadi bahasa Arab, ke telinga orang India jadi bahasa India. Nah, tapi pada saat itu mungkin Rasul Paulus berbahasa roh yang dalam Petrus, arti di Korintus ini gitu ya. Iya, Paulus. Pada waktu itu kan bukan hanya Petrus yang bisa berbahasa itu, Bu. Murid-murid yang lain juga. Semua juga. Semua gitu kan ya. Iya. Semua kan sama-sama gitu ya. Iya. Apa mungkin seperti itu ya, Pak? Mungkin pada saat itu juga para rasul tidak mengerti dengan ucapannya atau dia berbicara biasa gitu, Pak Iktus? Ya, saya enggak tahu, Bu, tapi fenomenanya yang dicatat itu begitu. Ketika rasul-rasul ini berbicara, orang-orang yang dari Pontus misalnya, dia mengerti loh, kok dia bisa bahasa Pontus ya. Pontus, iya, betul. Oh, berarti... Ada orang yang berbahasa dari daerah yang lain kan. Loh, kok rasul ini misalnya Yohanes kok tiba-tiba bisa bahasa Madura ya, gitu kan. Misalnya begitu, ada orang Madura di situ. Apa mungkin begini Pak, ketika itu Roh Kudus bekerja ke telinga masing-masing, jadi menangkap bahasa dari daerahnya, begitu ya Pak ya? Apa mungkin bisa seperti itu ya? Bahasa rohnya. Itu kalau itu kan seperti apa teknisnya yang orang sidang PBB itu, Bu, ada yang... Ya, itu kayak bilingual jadinya, bilingual itu. Iya. Jadi mungkin tiap-tiap murid dikasih karunia bahasa-bahasa tertentu yang orang hadir pada waktu itu dari berbagai daerah ya. Kan enggak dijelaskan si A berbahasa ini, si B berbahasa ini, si C berbahasa ini. Gitu. Iya, betul. Dan Pak, saya mau tanya nih. Iya. Selama ini pernah menemukan nggak orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh? Saya pernah sekali, Bu. Dan itu pendeta saya. Ketika dia berbahasa roh, setelah berbahasa roh dia terjemahkan itu. Ditafsirkan itu. Orang yang sama. Itu dalam bentuk perkata atau seperti apa, Pak? Per kalimat ya. Per kalimat. Iya. Per kalimat, kemudian dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian dia berbahasa roh lagi, terjemahkan lagi. Sekali, ya satu orang itu aja. Orangnya sudah meninggal juga. Oh.
Ya, oke. Ya, itu aja Pak Budi. Terima Ya. kasih. Tapi Ya, kalau Pak Johan. Apa? Oh iya Pak, silakan Pak. Baik, terus. Orang lain yang dikasih karunia untuk menerjemahkan saya belum pernah lihat sih. Silakan Pak Johan. Terima kasih moderator. Iya. Untuk menanyakan dua hal. Selamat malam Pak Iktus. Selamat malam Pak Johan. Pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan, kenapa karunia bahasa roh itu digunakan yang biasanya digunakan oleh gereja-gereja karismatik, bukan gereja-gereja Protestan, Pak. Yang pertama. Kurang jelas Pak Johan suaranya. Maksud saya begini, biasanya karunia bahasa roh itu digunakan oleh orang gereja-gereja karismatik, bukan gereja-gereja Protestan. Dan saya tidak pernah dengar gereja Protestan menggunakan bahasa roh. Tapi kebanyakan gereja karismatik. Iya. Iya, karena tadi ayat tadi juga menjadi acuan buat orang-orang teman-teman yang di Protestan ya, bahwa karunia yang penting itu bukan berbahasa roh, tetapi karunia bernubuat, atau yang saya jelaskan tadi lebih spesifik ya berkhotbah ya, menguatkan jemaat. Jadi bernubuat di situ bukan suara kenabian yang menceritakan tentang kejadian yang belum terjadi ya, tetapi kejadian yang belum terjadi yang sekarang terjadi, baik yang akan datang itu juga dalam hal itu karunia berkhotbah itu juga bisa dikatakan itu bernubuat. Nah, menurut teman-teman kita itulah yang paling penting, bukan bahasa roh. Bahasa roh itu bisa Tuhan kasih kapan saja. Tapi yang lebih penting yang Paulus katakan, hendaklah kamu berkarunia nubuat atau berfirman gitu. Menyampaikan firman Tuhan supaya kata-kata kita yang kita ucapkan itu bisa memberkati jemaat. Itu sih menurut saya begitu Pak Johan. Ya, jadi kemudian kenapa kok cuman karismatik? Karena karismatik membangun dogmanya mereka itu dari pemahaman begitu. Oh, kalau orang itu sudah dibaptis Roh Kudus, ya kalau orang itu percaya Yesus, orang itu harus dibaptis Roh Kudus. Orang yang dibaptis Roh Kudus, orang itu tandanya apa? Harus bisa berbahasa roh. Jadi kalau orang-orang yang berbahasa roh itu tandanya orang itu sudah dibaptis Roh Kudus. Nah, kalau orang itu sudah dibaptis Roh Kudus, berarti orang itu adalah orang yang percaya Yesus. Kalau dia percaya Yesus, berarti dia adalah orang yang diselamatkan. Jadi orang yang diselamatkan itu tergantung dari apa sekarang? Menurut mereka. Bisa dilihat dari mana orang yang diselamatkan itu? Yang bisa berbahasa roh. Gitu loh. Itu kan doktrin yang kacau. Jadi akhirnya orang-orang yang di sebelahnya yang tidak bisa berbahasa roh, minder Pak. Wah, jangan-jangan saya ini belum dibaptis Roh Kudus nih. Kalau saya belum dibaptis Roh Kudus berarti saya belum selamat nih. Karena ciri orang yang sudah percaya Yesus itu orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Yang dibaptis Roh Kudus harus bisa berbahasa. Makanya itulah muncullah fenomena bahasa roh yang dibuat-buat. Gitu. Karena doktrin mereka itu berbicara begitu, Pak. Apalagi pendetanya mengajarkan bahasa roh ya tuh. Kemudian mari kita pakai bahasa roh ya dalam ibadah itu, wah ribut dak karu-karuan. Nah, itu juga tadi saya sudah sampaikan juga, itu tidak memenuhi unsur bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tertib. Tapi ada loh, Pak. Ya. Ada loh orangnya, Pak. Pendetanya ada. Oh, ada. Saya bilang enggak ada. Ada, Pak. Terkenal loh, Pak. Bahkan dia bilang begini, Pak. Bahkan yang luar biasanya dia itu bilang begini. Saya minta Roh Kudus bekerja di lingkaran saya ini saja. Bayangkan. Luar biasa. Betul. Kan pendeta itu kan. Terkenal, Pak ya? Luar biasa. Oke, Pak Johan gimana Pak Johan? Ya, pertanyaan yang kedua Pak Iktus. Iya. Istri saya orang karismatik Pak.
Iya. Jadi saya sering diajak oleh istri saya ke gereja-gereja karismatik berkali-kali. Bukan bukan satu gereja aja, bermacam-macam. Gereja karismatik saya datangi. Dan setiap kali saya mengikuti ibadah daripada gereja karismatik, selalu menggunakan bahasa roh. Menggunakan bahasa setiap kali di dalam doa terutama. Di dalam doa yang pertama. Dan sepengetahuan saya, kalau di Alkitab dikatakan bahwasanya bahasa roh itu harus ada yang menerjemahkan. Kalau tidak ada yang mengerti bahasa roh itu, berarti bahasa roh itu nggak benar. Apa betul, Pak? Kenapa Pak? Nggak jelas tadi yang terakhir. Maksud saya begini. Iya. Tadi yang awal Bapak dengar sudah ada. Iya. Maksud saya begini, kalau di dalam kita kalau sepengetahuan saya, kalau orang menggunakan bahasa roh harus ada yang menerjemahkannya. Iya. Kalau tidak menerjemahkannya berarti bukan bahasa yang digunakan itu bukan bahasa roh. Ya. Kalau misalnya saya hadir pada saat itu saya tidak mengerti bahasa yang digunakan itu berarti bukan bahasa roh. Apa benar, Pak? Ya, makanya itu tadi Paulus memberi batasan penggunaan bahasa roh. Kalau di dalam pertemuan jemaat harus maksimal itu 3 orang. Dan itu pun berganti-gantian. Dan harus ada yang menerjemahkan. Gitu, Pak. Jadi Paulus sendiri pun dalam hal ini dia bukan menentang adanya ajaran bahasa tentang fenomena karunia bahasa roh ya. Dalam hal ini juga saya tidak menentang, sekali lagi saya tidak menentang karunia berbahasa roh. Ya. Karena bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Jadi kadang-kadang ketika saya berdoa di dalam pergumulan saya, di dalam doa pribadi saya dengan Tuhan, tiba-tiba roh saya juga berdoa dengan bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Ya, tetapi ketika firman Tuhan mengatakan, ketika dalam pertemuan jemaat, kamu tidak perlu menggunakan itu. Kalau kamu berdoa dalam hatimu dengan bahasa roh, silakan. Tapi kalau kamu ucapkan di dalam pertemuan jemaat, itu harus ada ya orang-orang yang menerjemahkan, atau kamu sendiri bisa menerjemahkan bahasa roh yang kamu ucapkan itu, supaya tidak menjadi kata-kata yang sia-sia, orang tidak mengerti. Itu dalam peraturan jemaat, itu firman Tuhan yang mengatakan begitu. Nah, kalau ada gereja-gereja yang sudah meninggalkan kaidah itu, kemudian dia seenak sendiri dia berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat sehingga ibadah itu menjadi ricu ya, jadi tidak tertib. Nah, itu bisa bisa dipertanyakan itu apakah bahasa roh itu benar-benar dari Tuhan atau bahasa roh yang hanya karena emosi ya. Itu Pak Johan. Karena mereka tidak ingin disebut orang yang belum dibaptis Roh Kudus gitu loh. Karena konsepnya kan orang yang dibaptis Roh Kudus tandanya harus tadi itu Pak, harus berbahasa roh, itu yang bikin orang lain itu merasa, kalau saya tidak bisa bahasa roh berarti saya belum dibaptis Roh Kudus. Gitu loh. Jadi lebih kepada orang itu takut image-nya itu dikatakan oleh orang sekitarnya dalam komunitas itu, oh dia tidak bisa bahasa roh, berarti dia belum dibaptis Roh Kudus itu. Berarti hatinya keras tuh. Ini belum percaya Yesus benar-benar itu. Nah, kan repot, Pak. Jadi karena paham seperti itu, dogma gereja seperti itu membuat fenomena orang-orang itu, jemaatnya itu saling menilai kerohanian satu dengan yang lain. Dengan memberi stigma bahwa orang yang tidak berbahasa roh, orang itu belum dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kalau orang itu belum dibaptis Roh Kudus, identik dengan orang itu hatinya keras.
tidak bisa dilembutkan oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus tidak mau mendiami dia gitu loh. Nah, orang yang begini ini berarti imannya juga dipertanyakan, kan kacau lagi. Jadi orang itu percaya Yesus atau tidak, selamat atau tidak, ditentukan dari apa? Bahasa roh tadi. Itu tambah kacau lagi, Pak. Bisa dipahami, Pak Johan? Saya mengerti. Makasih, Pak. Oke. Sama-sama, Pak Johan. Oke, ya ini karena waktu sudah menunjukkan jam 9 malam lewat dikit waktu Indonesia bagian Barat. Ini kita akan tutup dulu ya sampai sini dulu untuk live pembelajaran tentang pneumatologi, doktrin Roh Kudus. Ini kita akan tutup dengan doa. Kita akan berdoa. Boleh minta kesediaannya Pak Pangden tutup kita dalam doa. Aduh, maaf tahu keadaan saya. Maaf. Oke. Nah. Pak Willy aja, Pak Willy. Saya oke. Baiklah. Saya yang pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada malam hari ini kami telah belajar mengenai pneumatologi dari Bapak Budi. Kami bersyukur Tuhan. Tujuan kami untuk mempelajari bukan hanya apa yang kami pelajari, bukan hanya memuaskan kognitif kami, bukan hanya memuaskan apa yang ada di pikiran kami. Tujuan kami belajar tentang doktrin Roh Kudus hanyalah untuk semakin mengenal Engkau, karena kami percaya Tuhan, penyembahan yang kami lakukan kepada Tuhan bukan penyembahan yang liar, bukan penyembahan yang tidak ada batasan. Kami mau belajar dengan pengenalan akan Tuhan, dengan pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga kami bersyukur pada malam hari ini kami diisi dengan pengetahuan yang luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan bukan berdasarkan apa yang ada dalam otak kami, bukan berdasarkan apa yang dalam perasaan kami. Kami mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus pun yang juga adalah Allah yang sejati, Roh Kudus pun juga mengikatkan dirinya dalam Alkitab. Sehingga kami harus tunduk pada Alkitab sebagai satu-satunya jalan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari melalui Alkitab. Terima kasih untuk pembelajarannya dari Pastor Budi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga. Kami juga berdoa bagi kelompok bertumbuh bersama ini, PPA ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kelompok ini, boleh menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi kami dalam kebutuhan rohani kami. Jaga kami Tuhan juga selaku anggota di dalamnya, agar kami boleh saling bersekutu dengan baik, karena kami tahu salah satu tanda Roh Kudus ada dalam orang-orang percaya adalah kami selaku orang percaya dapat bersekutu dengan baik, saling mengasihi satu sama lain, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya, habis ini karena sesinya ini udah masih